Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya kita boleh diberi kesehatan sampai saat ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kewajiban dan ekuitas. Sebelum kita masuk pembahasannya, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu kewajiban, apa sih itu ekuitas. Nah, kewajiban itu sendiri atau liabilitas merupakan suatu proses yang dimulai dari pembelian atau pengadaan barang dan atau jasa secara kredit yang dibuktikan dengan dokumen yang sah sampai proses penyelesaian atau pembayaran utang yang bersangkutan. Nah, untuk ekuitas sendiri berdasarkan PSAK nomor 21, ekuitas diartikan sebagai bagian hak pemilik dalam perusahaan, yaitu selisih antara aset dan kewajiban yang ada, dan dengan demikian tidak merupakan ukuran nilai jual perusahaan tersebut. Nah, supaya nggak bingung, ayo langsung masuk ke soal aja. Di sini kita ketahui PT TBC merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa transportasi. Perusahaan ini didirikan Januari 2021 dan berikut ini merupakan informasi yang berkaitan dengan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Nah, untuk yang pertama itu ada data perusahaan terkait nama, NPWP, alamat, telepon, email, dan jenis usahanya. Ini bisa langsung teman-teman lihat di sini ya. Terus yang kedua itu ada data transaksi pada tahun 2021. Jadi data ini merupakan data kegiatan transaksi apa aja sih yang dilakukan oleh PT TBC ini selama tahun 2021. Nah, di sini pada tanggal 31 Januari itu PT TBC menerbitkan 100.000 lembar saham biasa dengan nilai nominalnya itu 50.000 per lembar. Nah, kemudian sejumlah 10.000 lembar saham itu terjual dengan harga 600 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 20 Februari meminjam uang ke bank sebesar 1 miliar rupiah dengan jangka waktu 5 tahun dengan bunga per tahunnya itu 7%. Selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2021 PT TBC ini juga meminjam uang ke PT ABC sebesar 100 juta rupiah dengan jangka waktu 3 bulan dan bunganya 5%. Nah, untuk pada tanggal 10 April ini PT TBC membeli komputer sebanyak 10 unit dengan harganya 30 juta per unit dan itu dilakukan secara kredit. Selanjutnya pada tanggal 1 Desember PT TBC ini mengumumkan akan membayar dividen pada para pemegang saham sebesar 50 juta dengan rincian 30 juta kepada perusahaan dan sisanya kepada orang pribadi. Dividen tidak diinvestasikan kembali. Kemudian pada tanggal 5 Desembernya PT TBC membayarkan dividennya dan pada tanggal 10 itu PT TBC membayar pajak atas dividennya. Nah, terus pertanyaannya apa? Pertanyaannya di sini yang diminta, buatlah jurnal atas transaksi di atas. Yuk langsung aja kita buat jurnalnya. Yang pertama pada tanggal 31 Januari. Nah, di sini pada tanggal 31 Januari menerbitkan 100.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal 50.000 per lembar, sejumlah 10.000 lembar terjual seharga 600 juta. Soalnya kita buat sini dibilang terjual seharga 600 juta, maka kita mendapat pemasukan berupa sebesar 600 juta. 600 juta. Ya, selanjutnya ada saham. Ekuitas saham itu berapa? Ekuitas sahamnya karena di sini ini diketahui nilai nominalnya, maka ekuitas sahamnya sama dengan
total yang dijualnya berapa tadi? 10.000 dikali dengan nilai nominalnya tadi berapa? 50.000. Nah, jadi kotaknya itu sebesar 15.000. Nah, ini kan masih kurang nih. Kasnya 15.000, cas sahamnya 15.000. Berarti ada tambahan ekuitas yang disetor. Atau kita bisa sebutnya agio. Itu sebesar 900 juta dikurangi 15 juta, 12 juta, teman-teman. Nah, tapi apabila di soal tidak diketahui nilai nominalnya, maka kita bisa buat nominalnya itu plus pada ekuitas sahamnya sebesar 15 juta. Begitu ya teman-teman ya. Kemudian untuk tanggal 20 Februari, meminjam uang ke bank sebesar 1 miliar rupiah. Banyak banget ya. Maka di sini diperoleh pemasukan juga khas bank sebesar 1 miliar rupiah. 1 miliar rupiah. Hanya 1 miliar rupiah pada utang bank sebesar 1 miliar rupiah juga. Selanjutnya pada tanggal 11 Maret dia ngapain sih? 11 Maret dia meminjam uang ke PT ABC sebesar 100 juta. Maka jurnalnya bank pada utang utangnya ambil uang lagi sebesar 100 juta. Pada tanggal 10 April, ini buat apa sih tanggal 10 April? Membeli komputer sebanyak 10 unit, dapat 30 juta. Ini jualannya komputer, karena kita ini huruf komputer. Kalau kita bisa bikin ini bisa mulai komputer pada sebesar 30. Harganya 30 juta. Banyak 10 unit. Jadi total itu 30 juta. Kemudian kita bayar petani. Nah, kalau kita beli berarti kita bayar petaninya dong, ya kan? Itu sebanyak 3 juta dikali 10%. Nah, kita 10 juta pada akun. Karena di sini dimintanya secara kredit, maka di sini ada utang usaha. Terus 30 juta uang usahanya. Kemudian pada tanggal 1 Desember
mengumumkan akan membayar dividen kepada para pemegang saham sebesar 50 juta dengan rincian 30 juta kepada perusahaan dan sisanya kepada orang pribadi. Dividen tidak dinikmati kembali. Nah, kalau dia masih mengumumkan, itu jurnalnya laba yang ditahan ada utang dividen dan PPh pasal 23. Ini yang diketahui di soal apa? Utang dividennya nilai sebesar 50 juta. Kita buat dulu utang dividennya 50 juta. Kemudian kita cari PPh pasal 23-nya. Berapa sih pasal 23-nya? Tinggal dikalikan, tarifnya sebesar 15% dikali dengan dividennya tadi. Total 500.000 rupiah. Total laba yang ditahannya itu berapa? Yaitu total dari utang dividen ditambah PPh pasal 23-nya. Jadinya 50.500. Selanjutnya, pada tanggal 5 Desember ini dia membayar dividen, maka jumlahnya menjadi jika dia membayar maka jumlahnya menjadi utang dividen pada kas. Karena dia menguatkan kan, jadi dia menguatkan. Jadi besar dividennya tadi berapa? 50 juta. Jadi yang dikeluarkan juga 50 juta. Selanjutnya, pada tanggal 10 Desember membayar pajak atas dividennya tadi. Maka catatan jurnal itu PPh pasal 23 ada atau bank sebesar berapa tadi pasal 23-nya? Sebesar Rp7.500.000. Sama ya. Nah, tuh. Jadi kurang lebih demikian untuk penjelasannya. Apabila ada salah kata atau kekurangan di mana-mana mohon dimaafkan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.